kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang manusia dan alam semesta. Kenalkan, nama saya Noviana Musafati, dan di sebelah saya ada Nerlita Suciati, dan di sebelahnya lagi ada Nurleni Putri. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia dan alam semesta. Yang pertama materi yang akan saya sampaikan yaitu hakikat kebenaran. Yang kedua hakikat eksistensi atau dunia dan alam semesta. Yang ketiga hakikat manusia. Yang keempat hakikat otak, brain, dan kecerdasan. Yang kelima hakikat pikiran, min, dan kesadaran. 6. Tujuan dan makna kehidupan. Yang ketujuh spiritualitas dan etika. Nah, di sini hakikat kebenaran merupakan suatu kata yang sangat spesial dan mewah, apalagi bagi orang-orang yang sudah apatis atau putus asa terhadap suatu keadaan tertentu yang menekannya. Nah, di sini 4 kebenaran besar menurut F. Schumacher, yaitu 1. Kebenaran hakikat tentang ekstensi dunia atau alam semesta. Kedua, kebenaran tentang alat tools yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia yang dimaksud dengan hidup di dunia. Nah, selanjutnya intinya dari hakikat kebenaran yaitu bahwa ada berbagai tingkat ekstensi dan tingkat ekstensi kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ilmiah rasional. Nah, di sini hakikat kebenaran saya akan menjelaskan tentang hakikat kebenaran yaitu secara ilmiah dan non ilmiah. Nah, secara ilmiah kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Yang non ilmiah berbeda dengan ilmiah yang diperoleh berdasarkan penalaran logika ilmiah. Nah, kebenaran filsafat secara filsafat yaitu kebenaran realisme dan naturalisme. Nah, yang realisme yaitu mempercayai sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan sesuatu yang pada hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Yang naturalisme yaitu sesuatu yang bersifat alami, memiliki makna, yaitu bukti berlakunya hukum alam dan terjadi menurut kodratnya sendiri. Positifme menolak segala sesuatu di luar fakta dan menerima sesuatu yang dapat ditangkap oleh penjindra. Materialisme dialektik yaitu orientasi berpikir adalah materi karena materi merupakan satu-satunya hal kekuatan sendiri. Nah, yang idealisme menjelaskan semua objek dalam alam yang terdalam dan berada di atas kekuatannya sendiri. Pragmatisme, hidup manusia adalah perjuangan hidup terus-menerus yang serat dengan konsekuensi praktis. Orientasi berpikir adalah sifat praktis karena praktis berhubungan erat dengan makna yang berbenar. Saintisme modern yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik yang memandang dunia fisik atau dunia materi sebagai satu-satunya keberadaan yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Tingkat-tingkatan tentang ekstensi dan alam semesta oleh Schumacher. Satu benda itu melambangkan P. 2 tumbuhan melambangkan P plus Q. Yang ketiga itu hewan itu melambangkan P plus Q dan plus Y. Yang keempat yaitu manusia yang melambangkan P plus Q plus Y dan Y. P itu menandakan benda mati dan Q itu unsur hidup, Y kesadaran, dan Z itu kesadaran diri atau kesadaran transendental atau spiritual. Nah, dapat disimpulkan bahwa hakikat kebenaran alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik, melainkan bagaimana kemajuan ilmu fisika yang adanya ketertarikan para ilmuwan untuk mulai mengaji hal-hal spiritual secara lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat kebenaran. Nah, selanjutnya
Hakikat manusia. Nah, menurut MC David, Harari dan Jalaluddin Rahmat 2001 mengelompokkan 4 teori psikologi dikaitkan dengan konsepsi tentang manusia. Yang pertama, psikoanalis, yaitu manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam, homo lensi. Yang kedua, behaviorisme, yaitu manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan, homo mechanicus. Yang ketiga, kognitif, manusia sebagai makhluk hidup berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya. Yang keempat, humanisme, manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Nah, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas lingkungan, atas tingkah laku intelektual dan sosial. Manusia adalah bagian keberadaan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta juga ada di dalam manusia. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan: fisik, body, kesadaran murni, soul, spirit, energi pikiran, domain. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang hakikat otak, brain, kecerdasan intelligence ya. Apa itu sih pikiran? Jadi kita itu ada otak yang gunanya buat resepsi, kemudian buat berpikir, dan buat mengetahui apapun yang ada di sekitar kita. Lapisan otak itu terdiri dari lapisan sadar, kemudian lapisan prasadar, lapisan tidak sadar ya. Lapisan sadar kalian sudah tahu ya, lapisan sadar itu apa aja. Misal kita melihat, oh kita dicubit, itu pun rasa sakit, jadi kita sadar. Kemudian lapisan prasadar dan tidak sadar, pasti kalian sudah tahu ya. Dan menurut Krishna ini, hakikat pikiran ada 5. Yang pertama, lapisan kesadaran fisik. Kalau otak, kalau nggak dikasih makanan, kan sama aja nggak bisa berpikir. Yang sudah dijelaskan tadi ada persepsi. Jadi itu harus ada fisiknya, makanannya. Yang kedua, harus ada lapisan kesadaran psikis. Dalam artian apa? Di pembelajaran IPA, pasti kalian tahu kalau otak tidak ada O2, pasti tidak bisa jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan udara. Yang ketiga, yaitu lapisan kesadaran pikiran, yaitu ada pikiran rasional dan emosional. Emosional itu tentang emosi kita, rasional tentang cara berpikir kita dalam hal kenyataan. Yang keempat, yaitu lapisan intelijensi, tapi bukan tentang intelektual ya, intelijensi yaitu menyangkut hati nurani kita, budi pekerti kita di lingkungan sekitar, itu juga terpengaruh dari pikiran. Kemudian hati nurani, melihat orang susah, bagaimana sih hati nurani kita sebagai seorang manusia yang memiliki kesadaran dan pikiran, apakah kita mau membantu ataupun mau membiarkan saja. Yang kelima, yaitu ada lapisan kesadaran murni atau transcendental ya, di mana hasil ini merupakan pemekaran dari kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jadi ini itu kesadaran murni yang benar-benar diciptakan dari yang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan otak ini kalau kalian tahu yaitu merupakan suatu organ tubuh yang paling kompleks, di mana di sini itu ada hubungan spiritualnya dengan antara manusia dengan sang pencipta, di mana kita bisa menimbulkan nilai positif, memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan potensi-potensi yang murni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada di otak manusia ada 3 kecerdasan manusia yang paling umum dan biasanya kita paling mengetahuinya. Yang pertama yaitu IQ, EQ, dan SQ. Apa sih IQ, EQ, dan SQ itu? Yang pertama IQ, yaitu kecerdasan intelektual, bagaimana cara berpikir kita, kemudian bagaimana cara mengingat kita. Jadi kemampuan mengingat seseorang, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa itu ditentukan dari kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini dipengaruhi dari apa saja? Yaitu dari asupan makanan kita yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau otak itu tidak membutuhkan Oke ya, yaitu yang kedua ada kecerdasan
kecerdasan emosional, bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Kemudian bagaimana kita menilai seseorang. Saat kita emosi, kita emosional kita pasti akan diuji ya. Kemudian kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan tentang hubungan jiwa dengan penciptanya. Oh, apa sih makna hidup kita? Kemudian ada holistiknya, tentang spontanitasnya. Nah, di sini ada lagi di hakikat otak, yaitu yang paling terakhir ada yang namanya etika. Etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuan dan makna kehidupan. Tujuan hidup umat manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan, namun dalam kehidupan sehari-hari yang dipenuhi oleh filsafat materialisme, makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kematangan diri hanya dapat dirasakan secara subjektif oleh yang bersangkutan melalui refleksi diri. 4. Tingkat kesadaran berdasarkan pengalaman dan pemahaman akan hakikat kehidupan sebagai berikut. 1. Jalan syariah. Seseorang secara taat asas mengikuti hukum-hukum moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jalan tariqah. Seseorang mencoba mencari kebenaran melalui jalan tanpa rambu. Yang ketiga, jalan hakikat. Seseorang telah memahami makna terdalam dari praktek syariah dan tariqah. Yang keempat, jalan marifah. Seseorang telah mempunyai kearifan dan pengetahuan terdalam tentang kebenaran spiritual. Spiritualitas dan etika. Kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter. Pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualitas ini sangat keliru. Sejatinya setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan. Etika spiritual, contohnya seperti menanam pohon, memanfaatkan O2 dan tidak merusak atau menebang pohon. Yang ketiga, dengan berusaha merawatnya. Contohnya merawatnya yaitu kita tidak menggunakan pestisida, jadi kan bisa merusak tanah. Jadi hubungannya itu antara etika dan spiritualitas kita di dalam tubuh. Kemudian etika itu ada kesadarannya terhadap lingkungan, sudah disebutkan tadi ya, tidak merusak lingkungan. Dan apa sih makna hidup kita atau tujuan hidup kita, yaitu yang pastinya kita harus punya etika. Apa sih ciri-cirinya orang yang beretika itu? Yaitu bisa mempertahankan kelestarian, apalagi spiritualnya. Contohnya tadi, yang paling intinya dari judul kita yaitu manusia dan alam semesta. Manusia sebagai subjeknya dan objeknya itu alam semesta. Jadi contohnya seperti tadi, kita sebagai manusia harus bisa mengelola lingkungan. Dan di dalam apa itu namanya Kak? Merawat lingkungan itu, etika kita terhadap lingkungan itu harus ada eksistensinya. Jadi kita bisa posisikan diri kita itu sebagai apa sih di dalam lingkungan alam semesta kita. Oke, kalau kalian nanti mau bertanya atau ada yang kurang jelas, nanti bisa komen ya di komen kita di YouTube kita. Dan kalau misal aku mau tahu yang lebih detailnya lagi, nanti kalian bisa buka daftar pustakanya ini di dosen Urbana, di Akademia Edu, kemudian di prezi.com. Begitu ya. Nah, sekian presentasi materi dari kami kelompok 1. Bila ada salah kata atau kurangnya materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel selanjutnya. See you. Salam kelompok 1.